Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Langit di atas Elbaf terlihat suram. Awan pekat menggantung seolah menandakan bencana besar tengah mendekat. Angin berhembus kencang menyapu pepohonan raksasa. Sementara di kejauhan, sosok Gunko, kesatria suci yang penuh misteri, melayang cepat di udara. Di tangannya, Kalen, bocah raksasa yang menjadi pusat perhatian banyak pihak, tergantung tak berdaya, diseret oleh panah cahaya yang memancar dari kekuatan buah iblis yang belum sepenuhnya diketahui. Kejadian ini bukan awal dari cerita, melainkan lanjutan dari bab sebelumnya yang sudah memicu banyak pertanyaan dan kegelisahan. Gunko, setelah berhasil mengalahkan 4 kru bajak laut topi jerami, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe, di atas kapal awan kini bergerak cepat untuk membawa Kalen menjauh. Kemampuannya tak hanya mencengangkan, tapi juga menimbulkan ketakutan, bahkan di kalangan petarung kawakan. Kekuatan regenerasi, panah energi pengikat, dan kecepatannya, semua menjadi kombinasi yang mematikan. Namun, takdir menghadapkan Gunko pada kelompok lain, Franky, Replay, Bonnie, dan Lilith. Mereka yang baru saja menyelesaikan pertarungan melelahkan melawan monster awan di dekat reruntuhan robot kuno, tiba-tiba harus kembali menghadapi ancaman yang lebih besar. Saat Replay menengadah dan melihat Kalen tergantung di langit, detak jantungnya berhenti sejenak. "Itu, anakku!" teriaknya dengan napas tercekat. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa wanita misterius itu adalah dalangnya. Tanpa banyak bicara, Franky bereaksi cepat. Dengan tembakan radikal beam yang presisi, ia mengenai ujung panah yang menarik Kalen. Anak itu jatuh dari ketinggian, namun berhasil ditangkap Replay tepat waktu. Momen itu, yang seharusnya menjadi penyelamatan dramatis, justru memicu amarah besar dari Gunko. Ekspresinya berubah dingin. Aura kekuatan mengelilingi tubuhnya, dan dalam sekejap ia melesat seperti kilat, menghantam Franky dengan tendangan keras. Cyborg itu terlempar jauh, menghantam tanah dengan suara dentuman logam. Tapi ia bangkit. Meski tubuhnya berderak, semangatnya tidak padam. Franky mulai memahami bahwa wanita di depannya bukan sekadar petarung kuat. Ini adalah lawan yang dibentuk untuk perang. Kecepatan, kekuatan, kemampuan regenerasi. Semuanya berada di level yang tidak normal. Dan saat Lilith melihat lebih dekat pada seragam yang dikenakan Gunko, ia langsung pucat pasi. "Itu seragam kesatria suci," bisiknya lirih. Suasana mendadak menjadi tegang. Ia menjelaskan kepada yang lain. Kesatria suci adalah pasukan elit yang berasal dari para Tenryubito terkuat. Mereka hanya berada satu tingkat di bawah Gorosei dalam struktur kekuasaan dunia. Dari segi otoritas, mereka bisa menggerakkan perang besar hanya dengan satu perintah. Informasi ini langsung menggetarkan hati Franky, Bonnie, dan Replay. Elbaf kini menjadi medan perang politik dan kekuatan global yang jauh lebih besar dari dugaan mereka. Gunko, yang merasa terganggu oleh percakapan mereka, langsung kembali menyerang. Tapi kali ini Franky lebih siap. Ia menembakkan radical beam sekali lagi, kali ini lebih kuat. Tembakan itu menghancurkan sebagian tubuh Gunko, membuat Bonnie berteriak, "Kau terlalu kasar, Franky." Tapi apa yang terjadi selanjutnya membekukan darah semua orang. Gunko perlahan memulihkan tubuhnya, seolah tak terjadi apa-apa. Dalam sekejap, luka parah itu menghilang. "Ini seperti para Gorosei," gumam Franky dengan wajah tegang.
Ia ingat bagaimana di Pulau Egghead, para Gorosei bisa pulih dari luka fatal hanya dalam hitungan detik. Gunko pun tampaknya memiliki kemampuan regenerasi instan yang sama. Tapi bagaimana cara kerjanya? Apa kelemahannya? Tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bertarung. Dan bertarung dengan cerdas. Tak lama kemudian, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe muncul. Mereka langsung bergabung dalam pertempuran. Nami menyuruh Ripley membawa Kalen menjauh dari pertempuran, diikuti Bonnie dan Lilith. Namun Gunko tak tinggal diam. Ia melepaskan panah lagi untuk menarik Kalen kembali, tapi Brook segera menebasnya dengan teknik Hanauta Sancho, Yahazugiri, membekukan panah tersebut hingga hancur. Jinbe pun maju ke depan, berkata dengan nada dingin, "Kali ini kami tahu siapa kau, dan kami tak akan membiarkanmu bermain-main lagi." Sementara Usopp menjelaskan kepada Franky bagaimana panah Gunko bekerja, bagaimana panah itu bisa mengikat, menyeret, dan bahkan menandai target dari jarak jauh. Meski mereka mulai memahami sedikit demi sedikit, kekuatan regenerasi Gunko tetap menjadi misteri, dan itu membuat mereka frustrasi. Gunko, yang merasa diremehkan, meledak dalam kemarahan. "Jangan berpikir kalian sudah memahami semua kekuatanku," serunya. "Yang kalian lihat tadi, itu hanya permulaan." Ia melepaskan aura yang lebih pekat. Tanah di sekitarnya bergetar dan udara menjadi berat. Ini adalah peringatan. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Sementara itu, Ripley dan yang lain yang membawa Kalen menjauh melihat murid-murid sekolah Walrus berjalan seperti zombie, tertidur sambil bergerak. Lilith segera sadar. Ini pasti pengaruh kekuatan penyusup yang sebelumnya belum dikenali. Ripley, sebagai seorang guru, tak bisa tinggal diam. Ia memilih untuk berbalik menyelamatkan murid-muridnya, meski itu berarti mendekatkan diri pada bahaya yang lebih besar. Di tempat lain, di jantung pemerintahan dunia, Mary Geoise, para Gorosei, sedang melakukan rapat darurat. Mereka membicarakan kemungkinan keterlibatan para raksasa Elbaf dalam perang besar yang akan segera meletus. Nushiro menyampaikan bahwa jika para raksasa berpihak pada pihak musuh, itu bisa menjadi bencana besar bagi keseimbangan dunia. Maka misi para kesatria suci di Elbaf harus sukses. Jupiter menambahkan, ia percaya pada kekuatan Sommers dan Gunko, dua kesatria suci andalan mereka. Namun, Mars mengungkapkan kekhawatiran lain. Luffy. Menurut Mars, Luffy belum memahami teknik regenerasi, tapi kreativitasnya saat bertarung dalam wujud Nika adalah ancaman nyata. Jika dia berhasil menemukan cara untuk mengatasi regenerasi kita, maka segalanya akan berubah, ucap Mars. Warkuri pun menyetujui. Ia melihat sendiri bagaimana Luffy kewalahan menghadapi regenerasi Gorosei di Pulau Egghead. Kembali ke Elbaf, pertempuran antara Gunko dan kru topi jerami semakin panas. Mereka kini bisa memberi perlawanan lebih sengit, tapi regenerasi tetap menjadi kendala terbesar. Setiap luka yang mereka ciptakan sembuh seketika. Gunko lalu mencoba kabur untuk kembali mengejar Kalen. Ia akhirnya tiba di tempat Ripley berada. Di sana, tangan Ripley terluka karena mencoba menahan murid-murid yang terkena efek kekuatan tak kasat mata. Kemungkinan besar berasal dari kekuatan Sommers. Saat Gunko menyerang, Bonnie mencoba menghalanginya, namun gagal, terpental keras. Untungnya, kru topi jerami datang tepat waktu untuk mencegah hal terburuk terjadi. Tiba-tiba, dari balik rerimbunan, seorang pria tua melangkah maju, Skopper Gaban. Dengan aura yang kokoh dan langkah mantap, ia langsung sigap menghadang Gunko. Tanpa basa-basi, pertarungan pecah antara dua kekuatan besar ini. Gaban berhasil melukai Gunko dengan kapaknya, dan untuk pertama kalinya, luka itu tidak sembuh. Semua orang tercengang, termasuk Gunko. "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa pulih?" serunya panik dalam hati. Gaban tersenyum kecil. "Karena tidak semua luka bisa kau sembuhkan, Gunko. Setidaknya, tidak jika musuhmu tahu caranya." Gaban lalu mengisahkan peristiwa 38 tahun silam, insiden God Valley, saat Roger menghadapi Garling dan menyadari kelemahan teknik regenerasi. Dari situlah Gaban belajar, dan hingga kini, dia menyimpan rahasia itu. Kini, Gunko dalam bahaya nyata. Luka dari Gaban tidak bisa pulih. Dia mulai merasa takut untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai. Sementara itu,
Di lokasi berbeda, Zoro sedang bertarung mati-matian melawan Somers, kesatria suci yang menggunakan tanaman berduri sebagai senjatanya. Duel mereka berlangsung brutal. Zoro menggunakan teknik Ashura, membuat ilusi 9 pedang dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Salah satu tebasannya hampir mengenai leher Somers, luka fatal. Tapi seperti yang diduga, Somers bisa pulih kembali. Namun Somers mulai panik. Jika Zoro menemukan kelemahan regenerasi seperti gaban, maka nyawanya bisa melayang. Ia pun bersiap bertarung lebih serius, tidak hanya untuk bertahan, tapi untuk bertahan hidup. Pertarungan di Elbaf kini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga strategi, sejarah, dan pengetahuan. Setiap karakter mulai menyadari, untuk menang, mereka harus belajar lebih banyak dari masa lalu dan menciptakan solusi baru dari masa depan. Kekuatan iblis Zoro. Mampukah Ashura menembus regenerasi kesatria suci? Selanjutnya, dunia One Piece tidak pernah kehabisan misteri, kekuatan luar biasa, dan duel maut yang mendebarkan. Dan kali ini, salah satu karakter paling setia dan tangguh di antara kru topi jerami, Roronoa Zoro, kembali menjadi sorotan utama. Mengapa? Karena teknik andalannya yang sangat jarang digunakan, Ashura, muncul kembali di medan tempur paling brutal saat ini, Elbaf, tempat di mana kesatria suci Somers menunjukkan kemampuan regenerasi yang tampaknya mustahil untuk ditandingi. Tapi, benarkah tidak bisa ditandingi? Mari kita tarik mundur waktu dan menelusuri jejak kekuatan Ashura dari masa lalu untuk melihat seberapa besar potensi teknik ini menghadapi regenerasi yang tampak seperti keabadian. Dalam pertarungan sengit di Enies Lobby, Zoro menghadapi Kaku, pengguna buah jerapah yang aneh tapi mematikan. Kaku bukan hanya kuat secara teknik, tapi juga licin secara strategi. Ia menggunakan kaki dan lehernya sebagai senjata tambahan layaknya pedang. Serangannya cepat, mematikan, dan tak terduga, seperti hujan shuriken yang turun dari langit. Tepat saat Zoro terpojok, tubuhnya mulai berubah. Di titik klimaks pertempuran, untuk pertama kalinya, teknik Ashura diperlihatkan. Dalam sekejap, aura iblis menyelimuti tubuh Zoro, menciptakan ilusi menakutkan dengan 3 wajah dan 9 pedang. Kaku ketakutan, menganggap Zoro bukan lagi manusia, tapi iblis. Ashura Ichibugin, jurus pertamanya, menembus pertahanan Kaku dan menyelesaikan pertarungan dalam satu serangan yang sangat cepat dan tajam. Seolah waktu berhenti. Di Sabaody, Zoro kembali menggunakan Ashura. Kali ini, bukan hanya musuh yang melihat bentuk iblis itu, sekutunya pun bisa menyaksikannya secara nyata. Sanji, Chopper, dan kru lainnya menyaksikan aura Zoro yang mengerikan. Seolah 3 Zoro muncul sekaligus di medan tempur. Ini membuktikan bahwa Ashura bukan hanya ilusi spiritual yang menyerang mental lawan, tapi kekuatan nyata yang bisa dirasakan oleh siapapun di sekitarnya. Dan yang lebih mengejutkan, teknik ini digunakan dalam kombinasi dengan Luffy dan Sanji, trio monster. Untuk menjatuhkan satu pasifista, mereka harus mengeluarkan teknik terbaik mereka. Menandakan bahwa kekuatan seperti pasifista saja tak bisa diremehkan, apalagi makhluk seperti Somers yang punya kemampuan regenerasi di level dewa. Lalu datanglah momen di mana segalanya berubah. Chapter 1010. Zoro menghadapi Kaido, makhluk yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia. Dalam kondisi tubuh yang nyaris hancur, napas terengah-engah, dan luka di sekujur badan, Zoro memutuskan untuk menggunakan Ashura sekali lagi, kali ini ditingkatkan dengan Haoshoku Haki, kekuatan yang hanya dimiliki oleh segelintir raja sejati. Serangan Ashura miliknya kali ini tidak hanya melukai Kaido, tapi memberikan luka permanen, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh siapapun sebelumnya, kecuali Oden. Bahkan Kaido sendiri terkejut, mengakui bahwa luka itu akan membekas selamanya. Inilah pembuktian bahwa Ashura bukan hanya ilusi, bukan hanya aura iblis,
tapi teknik sejati yang bisa melampaui batas tubuh dan menyentuh langsung inti kekuatan lawan. Pertanyaan besarnya, apakah Asura bisa mengalahkan Summers? Sekarang kita berada di Elbaf dan Zoro tengah berhadapan langsung dengan Summers, salah satu kesatria suci kuat yang pernah diperlihatkan. Summers bukan hanya petarung dengan teknik tanaman berduri yang brutal, ia juga punya kemampuan regenerasi luar biasa yang mirip dengan para Gorosei. Luka-luka parah yang dideritanya bisa pulih hanya dalam hitungan detik. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, jika kita kembali ke pertarungan Zoro melawan Kaido, kita tahu bahwa Asura milik Zoro dengan tambahan Haoshoku Haki bisa memberikan luka yang tidak bisa sembuh. Dan jika itu berhasil pada makhluk sekelas Kaido, maka bukan tidak mungkin teknik yang sama bisa digunakan untuk menembus pertahanan regenerasi Summers. Tentu, regenerasi Summers bukan sekadar luka fisik biasa. Ini adalah teknik yang mungkin berkaitan dengan kekuatan langka dari pemerintah dunia, bahkan bisa saja berkaitan dengan kekuatan Im Sama atau teknologi kuno. Tapi, sejarah telah membuktikan satu hal penting, tidak ada kekuatan yang tanpa kelemahan. Zoro bukan hanya petarung yang mengandalkan otot, dia adalah pendekar yang telah belajar, berkembang, dan kini mampu menggunakan dua jenis haki tingkat tinggi, Busoshoku dan Haoshoku. Kombinasi inilah yang menjadi senjata utama untuk menghancurkan regenerasi yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Kesimpulannya, apakah regenerasi Summers bisa diatasi? Jawabannya, sangat mungkin. Asura Zoro bukan hanya teknik pukulan keras atau pedang cepat. Ini adalah teknik spiritual, teknis, dan emosional yang menggabungkan semua kekuatan Zoro. Regenerasi Summers adalah ancaman, tapi bukan tanpa celah. Jika luka dari Asura diselimuti oleh Haoshoku Haki dan menghantam langsung ke tubuh asli, bukan sekadar luka luar, maka kemungkinan besar regenerasi itu akan terhenti. Zoro sudah membuktikan kemampuannya melukai makhluk terkuat di dunia. Jika Summers tidak memiliki teknik pertahanan spiritual seperti Kaido, maka Asura bisa menjadi akhir dari keabadian palsu yang dimiliki oleh kesatria suci itu. Jadi, jika Elbaf adalah panggung pertarungan terbesar saat ini, maka Zoro, dengan teknik Asuranya, mungkin adalah bintang utamanya. Dan satu hal yang pasti, jika ia menemukan titik lemahnya, regenerasi Summers bukanlah takdir, melainkan hanya ujian yang menunggu untuk ditembus. Di sisi lain, dalam suasana medan perang yang mencekam, saat aroma kematian dan kehancuran menggantung di udara Elbaf, Sekoper Gaban, mantan tangan kanan Raja Bajak Laut Goldie Roger, akhirnya membuka rahasia besar yang selama puluhan tahun disimpannya rapat-rapat. Dengan nada tenang namun dalam, Gaban mulai menceritakan peristiwa kelam yang terjadi 38 tahun silam, sebuah insiden yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai salah satu titik balik sejarah dunia, insiden God Valley. Peristiwa itu bukan sekadar bentrokan antar bajak laut, melainkan pertemuan berdarah antara kekuatan tertinggi dunia. Bajak laut Roger, bajak laut Rox, angkatan laut, Gorosei, dan yang paling misterius, para satria suci. Gaban menjelaskan bahwa dalam kekacauan yang tak terbayangkan itu, Goldie Roger sempat terlibat dalam duel langsung melawan Saint Galing Vigarland, seorang Tenryubito yang dikenal sebagai salah satu pengguna awal teknik regenerasi tingkat tinggi. Kemampuan yang membuat tubuh pulih dari luka, seolah waktu itu sendiri terlipat di sekitarnya. Saat itu, Roger melihat dengan matanya sendiri bagaimana Garling mampu bangkit kembali dari serangan fatal. Tubuhnya memperbaiki diri, dagingnya tumbuh kembali, dan lukanya menghilang dalam hitungan detik. Bagi dunia saat itu, regenerasi seperti itu tampak mustahil untuk dilawan. Tapi tidak bagi Roger. Roger, dengan kecerdasannya yang luar biasa dan insting tempur tingkat dewa, menyadari bahwa kemampuan regenerasi itu bukan tak terkalahkan. Ia mulai mengamati pola, merasakan getaran energi, dan mengukur respons regenerasi terhadap berbagai jenis serangan. Dalam pertarungan brutal itu, Roger akhirnya menemukan celah, sebuah titik kunci, bahwa serangan yang dilapisi Haoshoku Haki dengan intensitas tertentu yang menyasar inti energi lawan bisa membuat regenerasi gagal bekerja. Dan saat Roger menghantam tubuh Garling dengan serangan terakhirnya, luka itu, untuk pertama kalinya, tidak sembuh.
Disinilah Gaban menyadari sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar kekuatan. Pengetahuan adalah senjata paling berbahaya. Dia menyaksikan secara langsung bagaimana Roger bukan hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga pengamatan, logika, dan strategi. Rahasia itu mengenai bagaimana menghadapi kekuatan regenerasi yang selama ini dianggap tak terkalahkan, disimpan Gaban hingga hari ini, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Dan waktu itu kini telah tiba. Di hadapan Gunko, seorang satria suci dengan kekuatan regenerasi yang tampaknya tak terkalahkan, Gaban melangkah maju dengan tenang. Tangannya menggenggam kapak yang pernah dia gunakan dalam pertempuran God Valley, kini diselimuti buso Shoku dan Hao Shoku Haki secara bersamaan. Ketika tebasan Gaban mengenai tubuh Gunko, luka itu tidak pulih. Gunko terdiam, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Dunia seakan runtuh di hadapannya, karena untuk pertama kalinya sejak dia memperoleh kekuatan itu, regenerasinya gagal. Gaban hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara datar tapi menusuk, "Tidak ada kekuatan yang benar-benar abadi. Kau hanya belum bertemu dengan orang yang tahu cara menghancurkannya." Langit Elbaf masih bergemuruh. Awan-awan hitam belum juga bubar, seolah menunggu pertumpahan darah terakhir sebagai penutup dari babak ini. Tanah suci raksasa kini berubah menjadi panggung maha dahsyat bagi kekuatan yang belum pernah saling bertabrakan sebelumnya. Kekuatan yang lahir dari kekuasaan kuno dan kekuatan yang ditempa dari kehormatan seorang pendekar sejati. Di tengah keputusasaan dan kebrutalan regenerasi para satria suci yang selama ini dipercaya sebagai simbol keabadian para penguasa dunia, muncul dua sosok yang mematahkan mitos itu dengan keberanian yang tak dapat dibeli. Skoper Gaban dengan ingatan dan pengalaman yang ia bawa dari pertempuran berdarah God Valley, dan Roronoa Zoro, pendekar tiga pedang yang kini menjelma menjadi monster perang dalam bentuk Asura. Kita menyaksikan bagaimana Gunko, sosok yang selama ini dianggap tidak terkalahkan, akhirnya merasa takut. Untuk pertama kalinya, tubuhnya gagal menyembuhkan luka. Bukan karena kelelahan, bukan karena sistemnya runtuh, tapi karena ada seseorang yang tahu cara menghancurkan mitos itu, dan nama orang itu adalah Gaban. Dan ketika dunia mulai mencerna bahwa regenerasi bukan lagi takdir, tapi hanya teknik yang bisa dipatahkan, pertarungan berpindah ke medan lain, ke tangan generasi baru. Di sisi lain, Zoro berdiri dengan nafas memburu, mata menyala, dan aura hitam menyelimuti pedang-pedangnya. Dia bukan lagi hanya pendekar kru topi jerami. Dia adalah penerus dari kehendak baja, pendekar yang menantang keabadian itu sendiri. Teknik Asura yang dulunya dianggap sekadar ilusi kini menjadi kenyataan yang menghantam daging dan jiwa musuhnya. Bahkan Somers, satria suci yang sombong dan percaya pada ketidakterlukaannya, mulai merasakan ketakutan merayap di dalam tubuhnya. Bukan hanya karena Zoro kuat, tapi karena Zoro sedang belajar, berkembang, dan menggabungkan semangat bertarungnya dengan pengetahuan yang diwariskan secara diam-diam dari masa lalu. Gaban mematahkan regenerasi. Zoro mengasah teknik untuk menembusnya. Dan Elbaf menjadi saksi sejarah bahwa dewa-dewa palsu kini sedang runtuh satu persatu. Kesimpulannya jelas, dunia telah berubah. Regenerasi tidak lagi tak terkalahkan. Mereka yang bersandar pada kekuatan abadi kini terancam oleh mereka yang bersenjata ilmu, keberanian, dan tekad yang menyala-nyala. Asura adalah simbol pemberontakan terhadap dominasi kekuasaan. Dan Zoro adalah ujung pedangnya. Perang belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, dunia tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah keabadian, melainkan keberanian untuk menghadapi keabadian dan mematahkannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo-kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.